Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap jiwa pasti akan menemui ajalnya. Namun, tidak semua kematian memiliki kemuliaan dan keistimewaan di sisi Allah. Ada yang wafat dalam keadaan biasa, ada pula yang kematiannya disaksikan oleh malaikat langit dan bumi. Kisah-kisah orang soleh yang dimuliakan saat wafat bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan pesan bahwa setiap amal kecil yang ikhlas bisa menjadi sebab turunnya kemuliaan luar biasa saat ruh berpisah dari raga. Dan salah satu kisah yang sangat menggugah hati adalah wafatnya seorang sahabat Nabi, Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Di tengah-tengah medan perang Tabuk yang panas dan berat, Rasulullah SAW menerima kabar dari malaikat Jibril tentang wafatnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Tapi yang menakjubkan bukan hanya kabar kematiannya, melainkan bagaimana kemuliaan luar biasa menyertai peristiwa itu. Malaikat Jibril tidak datang sendirian. Yang membawa 70.000 malaikat bersamanya. Mereka tidak hanya menyampaikan berita, tetapi turun langsung untuk menyaksikan dan mensolatkan jenazah Muawiyah. Pemandangan ini jelas bukan kematian biasa. Apa yang membuat seseorang begitu dimuliakan oleh para malaikat hingga datang dalam jumlah yang begitu besar? Mengapa jenazahnya disolatkan dari langit hingga Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk menyaksikannya? Kisah ini seakan menjadi jawaban atas harapan banyak hati. Apakah mungkin amalan kecil yang kita lakukan setiap hari memiliki nilai besar di sisi Allah? Ternyata jawabannya adalah sangat mungkin. Bahkan bisa menjadi sebab datangnya kemuliaan yang tidak terbayangkan. Kita semua berharap ketika kematian menjemput, kita dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Bukan hanya disaksikan oleh keluarga dan kerabat, tetapi juga oleh para malaikat yang membawa rahmat. Maka mari sejenak merenung, apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk kematian kita? Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah, saat aku sedang taat kepadamu, karena tidak ada doa yang lebih penting selain meminta akhir yang baik." Rasulullah SAW sendiri menyaksikan bagaimana gunung-gunung menjadi rendah, jalan-jalan terbuka, dan malaikat turun dengan sayap-sayap mereka demi menyambut seorang hamba yang mungkin tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kedudukan seseorang di sisi Allah tidak selalu tergantung pada pangkat, jabatan, atau ketenarannya, tapi pada keikhlasan dan konsistensinya dalam ibadah. Meski itu hanyalah satu surat pendek yang dibaca setiap hari. Rasulullah SAW bahkan bertanya langsung kepada malaikat Jibril tentang amalan apa yang menyebabkan Muawiyah mendapatkan kemuliaan sebesar itu. Dan jawabannya sangat sederhana namun menggugah. Yuk kita dengarkan kisahnya. Disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dan Dalailun Nubuwah, kitabnya Al-Baihaqi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Jibril datang kepada Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, saksikanlah jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni." Kemudian Rasulullah SAW keluar dan malaikat Jibril turun bersama 70.000 malaikat.
Beliau meletakkan sayapnya yang kanan di atas pegunungan, dan dengan sendirinya gunung tersebut menjadi rendah, dan meletakkan sayapnya yang sebelah kiri pada perbukitan, dan dengan serta-merta perbukitan tersebut menjadi rendah juga, hingga beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat kota Mekkah dan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dan para malaikat mensolatinya. Setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, dengan amalan apa Muawiyah bisa sampai dengan kedudukan setinggi ini?" Malaikat Jibril menjawab dengan bacaan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, baik ketika dia sholat, berkendaraan, dan berjalan kaki. Inilah kisah penuh pelajaran dari seorang sahabat yang sederhana, namun di akhir hayatnya disambut oleh langit. Kita tidak perlu menjadi orang hebat untuk dimuliakan di akhirat. Cukup jadikan ibadah sebagai bagian dari kehidupan, meski kecil tapi istiqomah. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak meremehkan amalan kecil. Jangan pernah lelah membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap kesempatan. Jadikan ini bagian dari zikir harian, dari sholat kita, dari doa-doa kita di kendaraan, dan saat berjalan sendiri. Karena bisa jadi dengan satu surat pendek itu, Allah tidak hanya mengangkat derajat kita, tapi juga menjemput kita dengan cara yang paling indah. Demikian, semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum.